Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Haryanto dengan NIM 0498995431 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik 3 ya, di pemrograman berbasis web. Secara garis besarnya, mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem perorganisasian pada JavaScript, framework, Vue.js dengan konsep view, komponen, dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITTA untuk sistem kebutuhan proses dan distribusi bahan ajar UT. Untuk yang pertama di sini mahasiswa dapat menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan memanfaatkan konsep view komponen dan view template. Terus yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data, stage direktif, ptext direktif, teks untuk menghasilkan output yang diharapkan. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi conditional atau pengandaian direktif P, if direktif P else, dan direktif P else if direktif P show dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Terus yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan data binding, one way data binding atau two way data binding melalui jenis direktif data binding, pbind atau pmodel, dan menggunakan properti untuk mengolah data, computed property, method property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan pengolahan data array melalui direktif p for baik untuk zero base, num index maupun name base index. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan formatting data teks menggunakan konsep filter. Terus yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan custom elemen, view komponen, dan property template. Di sini kita mulai saja ya. 1 jam kemudian. Di sini saya telah melakukan pengkodean sesuai dengan soal yang diberikan ya. Index HTML ini merupakan halaman utama yang memuat semua komponen. Misalkan view, style CSS, lalu template ya, dan sebagainya. Lalu indeks HTML ini memuat 3 tab, ya, stock, tracking DO, sama tambah DO ya. Oke, untuk selanjutnya di sini style CSS. Nah, style CSS ini intinya sih kayak memberikan warna-warna gitu ya untuk semua komponen yang ada di indeks HTML ataupun lainnya gitu ya. Terus untuk selanjutnya, untuk data bahan ajarnya seperti ini, sesuai dengan yang diberikan ya. Nah, terus untuk APJS-nya seperti ini ya, di mana kita menggunakan text ya untuk mengambil data dari bahan ajar JSON ya. Jadi si ini mengambil dari sini ya, dari data ini ya. Nah, untuk selanjutnya di sini stock table ya, yang akan menampilkan nanti stok tabelnya seperti apa gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk DO tracking kita menggunakan ini ya, DO tracking di mana kita bisa mencari DO dan sebagainya ya. Untuk selanjutnya di sini kita order di mana si ya ini untuk kayak DO agar lebih cepat saja sih, jadi lebih memudahkan gitu ya. Nah, di sini untuk selanjutnya di sini untuk statusnya itu ya hanya untuk menampilkan apakah si data bahan ajar kosong, menipis, atau aman ya. Nah, untuk selanjutnya, nah sini up modal ini ya seperti contohnya sih fungsinya untuk contoh edit misalkan dan sebagainya ya. Untuk selanjutnya di sini ya untuk semua tabelnya agar fungsinya cuma buat agar rapih aja sih tampilannya gitu ya. Sebenarnya bisa disatuin, tapi biar kita rapih saja, kita coba run saja ya. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Dari sini untuk misalkan nih ini UT daerah.
Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan sebagainya ya. Untuk stok di sini seperti ini. Lalu ini untuk short buy-nya untuk judul, contohnya judul stok harga. Nah, ini untuk tampilan dari bahan ajarnya ya. Di sini kita juga bisa coba, misalkan di sini MSIM 4301. Judulnya pemrograman berbasis desktop ya. Misalkan pemrograman berbasis desktop. Nah, ini untuk praktikum misalkan. Nah, untuk ininya kita pilih dan pasar saja. Untuk harganya kita coba 60.000. Terus kita coba simpan ya, nanti kita edit. Nah, maka di sini muncul untuk bahan ajarnya. Kita coba edit ya di sini, misalkan lokasi raknya Cenwa R3 misalkan. Harganya 60. Kita coba di sini -1 atau coba 1. Kita upgrade saja. Nah, setelah kita edit, maka hasilnya seperti ini ya. Misalkan gitu ya. Kita menghapus pun bisa. Lalu kita coba cari judul atau kodenya. Di sini kita misalkan MSIM, MSIM, MSIM. Nah, maka muncul ya di sini. Kita juga bisa hapus. Misal kita hapus. Nah, maka muncul pop-up seperti ini ya. Maka bahan ajar dihapus. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke tracking ya. Tracking DO. Nah, di sini tracking DO ini ya kita bisa misalkan cari reset ataupun tambahkan DO ya. Kita coba tambahin DO dulu untuk menguji ya. Satu nama sorry nama ini Express di paketnya PS dasar misalkan untuk bahannya kita buatkan saja, kita simpan ya, maka DO berhasil ditambahkan. Nah, kita coba cari di sini um, 431. Nah, maka muncul ya hasil pencarian DO-nya. Seperti itu. Dengan nama misalkan NIM di sini sesuai ya yang tadi saya masukkan. Kita juga bisa nambahin terangan perjalanan misalkan 11 26 2025 12 11 06 PM DO sampai misalkan ya. Nah, maka berhasil ditambahkannya. Nah, maka otomatis akan muncul di sini. Gitu ya. Untuk selanjutnya kita pun bisa dari yang data diberikan ya 3 4 5 6 7 8 9 kita coba cari. Nah, di sini maka sesuai data yang diberikan dari data bahan ajar JSON, maka dari NIM yang saya tulis di sini nomor DO, terus NIM dan nama, status perjalanan, terus tanggal kirim dan paket ya, seperti itu.
Lalu kita juga bisa nambahin sama kayak tadi, cuman kita lanjut saja ke halaman tambahkan DO. Sebenarnya ini sama kayak ini, tambahkan DO ini, gitu ya. Kita coba sini kita misalkan 1, 2, 3, 4, 4. Misalkan ya, nama Darius, PPJJ-nya coba Padang. Di sini paketnya IPA, tanggal kirimnya samain saja ya. Maka hasil dibuatnya kita coba saja 3, 4. Nah, maka muncul ya seperti itu. Dan kita pun bisa riset. Nah, gitu ya. Mungkin dari tugas kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.